Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riuh. Penontonnya dibayar sama nasi bungkus. Nah, teman-teman yang misalkan pengen ada pertanyaan, bisa tulis di komentar di live kita di Iya, YouTube, ya, di Facebook dan di IG gitu. Nah, Kang, kembali lagi kita bahas hoax sedikit. silahkan. Nah, oke. Kang, ada nggak sih peran pemerintah dalam bersinergi untuk memberantas khususnya hoax ini ya, hoax tentang COVID yang sedang ramai-ramainya tuh? Ya, sebenarnya peran pemerintah harus lebih cepat dalam menanggapi isu-isu hoax ya. Beberapa tahun ke belakang, sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, saya pernah eh, Diskominfo Kota, pernah share ngobrol di sini di rumah, kemudian saya juga pernah memberikan saran kepada Diskominfo Kabupaten, kemudian kepada Humas Polres, Humas Polda Jawa Barat, bahwa ya, selama kita para admin mampu untuk menghandle isu-isu hoax ya kita akan lakukan, tapi kan peran pemerintah pun harus cepat juga, harus up to date. Di mana ada informasi hoax, akun-akun resmi mereka ya harus bisa memberikan informasi secepatnya. Terlambat saja 1 atau 2 menit maka informasi hoax akan menyebar dengan merajalela ya, sharing ini sharing itu. Makanya akun-akun hoax di pemerintah akun-akun resmi di pemerintahan harus lebih up to date ketimbang akun-akun lain yang bukan akun resmi, supaya masyarakat pun bisa mempercayai bahwa oh ini informasi hoax, oh ini jangan sampai informasi hoaxnya ada pagi-pagi baru ada klarifikasi siang atau sore udah menyebar di apalagi di SF atau di grup-grup terbuka lain. 1 jam saja informasi tentang kecelakaan, tentang isu-isu yang sedang berkembang, itu bisa ratusan sampai ribuan orang yang lihat. Ya, postingan tadi pagi tentang kemacetan atau tentang kebakaran, itu bisa di atas 30.000 yang lihat. Kalau di share aja 1.000, itu sudah hampir berapa juta orang yang lihat. Nah, hal-hal seperti itu harus cepat tanggap lah. Adminnya juga harus up to date, bekali admin-admin media sosial mereka dengan alat-alat yang mumpuni, bekali mereka dengan kuota yang cukup. Pun demikian kerjasama dengan media-media seperti Sukabumi TV dengan yang lainnya ya harus cepat, harus ada kerjasama lah. Tidak bisa kita sebagai admin pegang sendiri untuk menghandle isu-isu hoax. Pemerintah pun harus sama-sama bergerak dalam menghandle isu-isu hoax seperti itu. Apalagi akun resmi ya harus bisa membuat klarifikasi atas isu yang terjadi. Ya, betul, betul. Nah, Kang, dengan dipaksanya menjadi eh, dalam digitalisasi ini gitu. Alhamdulillah sih banyak hikmahnya. Dari nih pengalaman saya, Kang, kampus saya nih tahun lalu buka juga pendaftaran di website. Kampus apa promosiin dong? Eh, nggak usah kan? Nggak, takutnya gimana gitu. Konteksnya takutnya dianggap negatif. Tapi sebenarnya ini semua positif. Gimana Kampus gimana? kampus tahun lalu tuh pas login mau pendaftaran nggak gagal login terus. Gagal login terus. Nah, tahun ini alhamdulillah websitenya benar. Nah, bisa bisa untuk login ya optimal lah gitu. ya. Mungkin dari yang mungkin teman-teman bisa ngerasain gitu dari instansi pemerintah atau ya kantornya sendiri, perusahaannya sendiri mengoptimalisasi websitenya atau digitalisasi Betul. gitu. Di samping
informasi dari situs resminya atau website yang up to date, juga akun-akun media sosial yang saya sebutkan tadi, mau di Facebook, Instagram, Twitter, itu harus sama, harus satu suara dengan akun resmi. Coba bayangkan, saya tanya ke masyarakat semua atau ada di sini, ada nggak akun situs resmi aja dari dinas-dinas itu hampir tidak update, ya. Bagaimana orang mau mendapatkan informasi yang terbaru kalau di akun resminya pun tidak ada gitu ya. Ya wajar saja informasi hoaxnya merajalela di mana-mana ya. Kemudian di SF banyak yang bertanya tentang bagaimana cara mencarikan BPJS, bagaimana cara mendapatkan dana UMKM, dana anu dan ini. Berarti kan pesan yang diberikan oleh akun resmi itu tidak sampai ke masyarakat. Mereka harus bisa dengan sporadis aslinya menaikkan informasi-informasi tentang hal itu ke masyarakat. Kalau ternyata di grup saya Sukabumi Facebook masih banyak masyarakat yang bertanya tentang hal itu, berarti akun-akun resmi pemerintahan belum maksimal dalam menyampaikan informasi. Jangankan cari informasi, untuk mencari linknya aja kadang susah gitu ya. Nama situs resmi pemerintahan kadang semua panjang-panjang gitu ya. Kenapa nggak bikin yang singkat-singkat gitu ya? Kemudian linknya dipermudah. Kalau misalkan ngurus ini harus kemana, dan itu harus selalu up to date. Yang namanya situs resmi, yang namanya website itu harus 24 jam online terus. Hanya 1 hari ya boleh libur pada saat maintenance gitu. Nah, ya untuk teman-teman mungkin perusahaannya kurang up to date nih websitenya atau masih belum punya website, bisa Ya, kamu bikin di Nagalama, Naga, iya, Nagama Kang, Sky. Kang itu ya, rekan-rekan Anda Sukabumi TV, Kang siapa namanya? Kang Landom nih kapal. Kang Lando. Ya, ya kenapa tidak? Berdayakan anak-anak muda Sukabumi untuk bisa membuat situs-situs tersebut. Ada loh situs juga yang saya istilahnya bikin situs tahun 2019 sampai sekarang belum beres-beres, ada yang 1 tahun itu bikin situs. Tidak saya sebutkan, tapi ya harus segera beres. Nanti kalau tidak beres saya posting, itu akan lebih ramai lagi. Itu Ini bagian warning yang bisa dari dirugikan. saya. Kenapa harus segera beres? Karena memang sudah 1 tahun, masa bikin situs 1 tahun nggak beres-beres. Saya sudah bilang sama pembuat, kalau memang tidak bisa maksimal, ya sewalah, bukan hire lah anak-anak muda Sukabumi untuk bisa membuat situs. Banyak yang bisa bikin situs, saya bilang. Oke. Bisa nih DM kalau kalian mau bikin situs langsung Ya, di bikin ACC situs, gitu. mengelola akun-akun dinas, memanage, maintenance, kenapa tidak? Ya, bayarlah anak-anak muda Sukabumi yang baik lulusan IT ataupun mengerti meskipun tidak lulusan IT, ya buat bayar mereka, gaji mereka, kenapa tidak sih? Daripada informasi ada di dinasnya kosong melompong, daripada nanti masyarakat kita suruh misalkan Kang mau ke dinas anu harus kemana, silakan ke kantornya masing-masing. Gimana kalau saya suruh masyarakat ke kantornya, ngantri di kantor dinas itu nanti yang ngurus-ngurus, hanya untuk sekedar cari informasi gitu ya. Itu banyak yang banyak yang dirugiin, rugi waktu. Betul, Ya. betul. Nah, Padahal Kang, anggaran ya, di tiap dinas untuk pengelolaan itu ada sebenarnya. Ya mudah-mudahan mereka juga bisa mendengar apa yang kita diskusikan saat ini. Sekarang saatnya daring, saatnya online. Masanya kita untuk memaksimalkan hal-hal seperti ini. Ya, kenapa tidak hal itu bisa lebih baik untuk dilakukan di kemudian hari. oke, siap. Itu jadi kritik dan saran. Ya, Tuh. saya kritik lagi satu ya, Nah, baik Pemda Kota atau Pemda Kabupaten tidak mempunyai situs pariwisata. oh, Ya, iya. so, Pemda Kota apa situs pariwisatanya nggak ada.
Pemda Kabupaten pun demikian, nggak ada situs, mereka punya situs pariwisata. Terus bagaimana orang bisa tahu pariwisata di Sukabumi kalau situsnya aja nggak ada? Salah satu caranya lewat media sosial, anak-anak muda, grup-grup yang kita kelola, kemudian admin-admin media sosial lainnya, admin-admin kesukabumian, mereka bersama-sama mempromosikan Sukabumi tanpa disuruh, dan mereka bekerja secara sukarela. Dan itu patut diapresiasi harusnya. Nih Kang, saatnya netizen bertanya. Bumpernya Baik, dong. bertanya. Nggak ada bumper. Ini Ini gak kan ada yang dari... bertanya. Apa memang sudah tahu semua ya? Kenapa Kang? Ini nggak ada yang bertanya. Ada satu yang bertanya katanya, Kang, Oh iya kenapa ada. admin saya nggak bisa masang postingan di grup? Ya karena grup SF-nya difilter. Tidak bisa sembarangan orang memposting sesuatu. Harus melewat verifikasi beberapa admin. Mereka akan memeriksa akunnya asli apa tidak. Mereka akan melihat postingan kata dan kalimatnya kasar apa tidak, gitu ya. Oh Kang, geningan, kenapa kan ini negara bebas? Bebas dong posting apapun. Boleh Anda bebas, Anda boleh bebas memposting apapun yang Anda suka. Tapi selama kebebasan Anda bersinggungan dengan orang lain, dengan pihak lain, di sanalah ada aturannya. Kita tidak bisa hidup bebas sebebasnya seperti di dunia luar, di hutan. Di hutan pun hewan pun punya aturan. Kalau kamu masuk ke wilayah harimau, kita bisa masuk. Itu aturan harimau. Kalau kamu masuk ke wilayah gajah, itu wilayah gajah. Itu aturan hewan. Masa manusia nggak bisa pakai aturan? Begitu. Jadi taati. Oke. Nah, Kang, ngomong-ngomong ada pertanyaan nih di Facebook. Andrea Zovak Maulanovski. Oh, jangan orang Rusia saya biasa. Ya, orang Rusia, Kang. Apa Bagaimana katanya? pemberdayaan masyarakat di era pandemi ini dalam upaya pencegahan COVID-19? Pemberdayaannya ya, pertama dalam bidang itu dulu deh. Yang pertama mah apa? Kesehatan. Karena itu yang paling urgent. Bagaimana caranya supaya penyebaran virus bisa diminimalisir? Ya itu tadi, selalu menggunakan masker. Kedua, jaga jarak. Dan ketiga, cuci tangan. Cukup, cuma itu. Itu salah satu dasar dalam menangani pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan COVID. Yang selanjutnya, ya jangan dulu berkerumun. Usahakan jangan dulu berkerumun kalau nggak urgent-urgent banget. Kemudian, bagaimana kalau mendesak, ya saya bilang tadi, kalau tidak urgent mah nggak usah kumpul. Tapi kalau memang memaksa diri untuk menyelesaikan suatu masalah atau berkumpul, lakukan tadi jaga jarak, pakai masker, dan lakukan gaya hidup sehat dan bisa mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Jangan lupa vitamin juga, kalau memang ada uang lebih, ya belilah vitamin. Kalau memang tidak ada, dengan herbal, koneng, kemudian jahe, kemudian cikur dan sebagainya, itu akan lebih baik. Karena dari zaman dulu ya, jamu-jamuan kita sudah mengkonsumsi itu, dan alhamdulillah sampai saat ini masih sehat gitu. Iya, itu obat turun temurun. Dan itu juga banyak yang dibikin untuk meningkatkan imun tubuh. Coba Betul. kalian lihat di komposisi obatnya tuh ada herbal-herbal khas Indonesia. Makan naon istilahnya, makan soto, makan sop, makan naon, berbagai macam bumbu, bawang, jahe, semuanya, bawang putih, itu menjaga imun tubuh kita. Ya cuma tidak berlebihan. Makanya pola makannya diatur, kemudian hari ini makan apa, supaya kebutuhan protein dan vitamin pun bisa terpenuhi setiap hari gitu. Tubuh kan bukan robot gitu ya. Iya. Tetap harus diistirahatkan, harus cukup tidur, harus kalau misalkan sudah terasa, saya pribadi kalau ada demam sedikit, yang demam tiba-tiba, saya usahakan untuk tidur dan tidak ketemu orang ya.
Saya tidur, minum obat, makan yang banyak, biar keringat. Nanti 1-2 hari, alhamdulillah sudah baikan. Ternyata dan hal-hal pada setiap orang akan berbeda-beda. Kang Andre atau Kang Abay atau Kang Lando itu sakitnya kan beda-beda, tidak sama, dan penanganannya pun beda-beda tergantung kebiasaan mereka sehari-hari. Nah, kalau kebiasaan saya itu kalau saya demam atau ada gejala flu, saya cukup minum air hangat 2 jam sekali, kemudian tidur yang cukup, itu besoknya sudah enak gitu ya, sudah sembuh karena tidak ketemu banyak orang juga. Karena pada saat tubuh kita lemah, kemudian ketemu banyak orang, kita tidak tahu orang itu sehat apa tidak, bawa virus apa tidak, terus terjadi sesuatu atau kena, ya itu akan berdampak juga. Saya akan bisa lebih kalau saya sudah flu, itu gak bisa ngapa-ngapain Kak Andri. Itu bisa sampai 2 minggu itu, ngucur, ingus, batuk. Karena yang paling parah kalau sudah batuk, itu gatalnya minta ampun. Dan itu batuknya nggak berhenti gitu ya. Kayak batuk kerjaan gitu ya. Karena hal-hal itu yang harus saya hindari. Karena beberapa kali saya mengalami itu, ternyata obatnya cukup tidur dan istirahat yang cukup saja. Oke, siap. Kang, sebelum kita tutup nih perjumpaan kita kali ini, bisa Kang mungkin ada yang disampaikan kepada teman-teman dan masyarakat tentang ya pandemi, ya solusinya digitalisasi. Ya, pertama kesehatan yang penting. Kalau sudah sehat, apapun yang kita lakukan akan lebih mudah. Maaf, saya minum dulu. Ya, silakan. Pertama, kesehatan. Apapun hal yang kita lakukan, kalau dalam keadaan sakit kan nggak enak ya. Tetap sehat lahir, sehat batin. Itu yang pertama. Kedua, setelah kita sehat, ya kita bisa meminimalisir penyebaran virus dengan 3 hal tadi. Dengan mencuci tangan, terutama kalau sudah pegang sesuatu, kemudian kalau bertemu dengan orang, meskipun itu dengan keluarga yang jauh, kecuali keluarga yang ada di sekitar rumah, baru menggunakan masker pun kalau bisa yang standar kesehatan, yang 3 lapis atau yang kain yang bagus, bukan bagus tapi bersih, yang bisa menahan virus masuk. Kemudian yang keempat, ya jaga jarak itu dengan tamu-tamu yang kita tidak tahu dan mendesak untuk ketemu. Itu sih sebenarnya. Selebihnya ya kalau punya rezeki lebih, bisa beli vitamin, bisa beli multivitamin atau obat imun atau minum-minum herbal secara digilir ya, secara berjangka. Kadang-kadang saya kalau terlalu sering makan jahe suka sedikit sakit pinggang atau apa. Nah, itu ada efeknya juga. Makanya kayak minum jahe, minum cikur atau kencur, kemudian koneng dihelet di selang-seling gitu ya, supaya tidak terlalu membebani organ-organ tubuh kita juga. Karena masing-masing dari organ tubuh kita kan ada daya tahan dan ada kekuatannya berbeda. Kekuatan organ tubuh Kang Andri sama saya juga berbeda. Mungkin karena faktor usia atau aktivitas, nah hal-hal itu juga akan menyebabkan imun kita bertambah ataupun berkurang. Selebihnya ya kita bersikap bijak dalam menyikapi pandemi COVID ini. Tidak usah takut, tapi tetap harus waspada gitu. Oke, siap. Terima kasih Kang Dedi untuk waktunya. Telah Sama-sama. menemani kita selama sejam ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Semoga pandemi ini cepat beres, bisa ngeliwat bareng ya Kang. Amin. Amin. Itu harapan kita semua. Siapa sih yang tidak pernah membayangkan seperti ini kan Kang Andri ya? Iya. Tidak pernah membayangkan kita diem di rumah berbulan-bulan ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang rezeki ada aja ya. Alhamdulillah. Karena Allah Tuhan sudah mengatur rezeki untuk masing-masing orang, asal kita percaya dan terus berikhtiar saja gitu intinya. Iya, betul. Jangan ada anggapan Kang
nggak kerja, nggak dapat duit, jangan. Sampai detik ini kita bisa menghirup udara pun itu sudah termasuk rezeki yang sangat mahal tentunya. Nah, kita selalu harus bersyukur gitu, atas apa yang Bersyukur dan kita optimis. ya, bersyukur dan optimis. Dan Iya, terapkan itu 3M, ditambah iya, mungkin makan makanan yang bergizi dan makan betul, vitamin. Ya. betul. Ingat pesan ibu. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Pertiwi. Seperti Ibu Pertiwi. Kang, terima kasih Oke, untuk Norman. sudah menemani kita selama 1 jam lebih. Jangan Ya, lupa ya, like fanspage halaman Sukabumi TV ya. Kemudian untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seputar kesukabumian, kemudian like juga Sukabumi Fest, follow juga akun Instagramnya untuk mendapatkan informasi-informasi kesukabumian. Untuk informasi tentang Ciletuh silahkan follow IG Ciletuh, kemudian silahkan DM apapun yang bisa kami jawab akan kami sampaikan. nah itu dia. Kalian bisa cari info yang lebih dalam tentang Ciletuh, Sukabumi, yaitu di grup-grup itu. Sukabumi Facebook tentunya. Nah, perjumpaan kita kali ini sampai sini dulu. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan nih dari awal sampai pertengahan atau mungkin kebagiannya cuma akhir itu closing statement. Kalian bisa nonton di TV kabel kesayangan Anda di channel 21. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Eh,